Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Mau ketemu sama siapa? Mau ketemu sama ibu. Wah, ibu senang sekali ya ada yang mau ketemu sama ibu. Sebelumnya ibu bicara dengan siapa ya? Saya Rinda Andriani dari kelas 12 IPA 3. Rindi Andriani dari kelas 12 IPA 3 ya? Oke, biasanya Rindi Andriani biasanya panggil apa nih? Rindi aja bu. Rindi aja ya? Oke, Rindi. Oke, baik. Sebelumnya ibu mau terima kasih banyak ya kepada Rindi yang sudah mau bersilaturahmi nih sama ibu nih, datang ke ruangan ibu dengan sukarela. Rindi apa kabar? Alhamdulillah baik bu. Alhamdulillah baik ya. Oke. Oh ya Rin, ini kan jam istirahat ya. Rindi udah makan? Udah bu. Udah, alhamdulillah kalau udah. Maksud kedatangan Rindi ke sini ada apa ya? Saya mau menceritakan keresahan saya. Saya juga mau minta solusi dan saran dari ibu. Ya baik, ibu siap mendengarkannya. Tapi karena ini waktunya nggak banyak ya di jam istirahat juga. Jadi kalau misalkan permasalahan Rindi belum selesai, belum diselesaikan dengan maksimal, nanti kita mengadakan konseling lanjutan ya. Oke baik. Tapi sebelumnya ibu mau nanya nih, Rindi sebelumnya udah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum bu. Belum ya? Oke baik, kalau seperti itu ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan konseling merupakan suatu proses pertemuan antara guru BK dengan muridnya untuk bersama-sama membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dirasakan oleh muridnya. Jadi nanti Rindi diharapkan secara sukarela tanpa ada paksaan ya berceritanya ya, dan juga terbuka jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa bu. Oke baik. Kalau seperti itu, Rindi bisa nih menceritakan secara detail apa sih permasalahan yang Rindi sedang rasakan. Jadi gini bu, 1 bulan ke depan kan mau UN. Nah saya takut bu, Ya. mau melaksanakan UN itu. Oke baik. Berarti Rindi merasa bahwa Rindi takut dengan UN yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan ya, UN SMA ya. Oke, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada Rindi. Ibu punya skala permasalahan ya. Skala permasalahan ini nilainya ada 1 sampai dengan 10. Kalau 1 sampai 5 nilainya cukup berat. Berarti permasalahan yang sedang Rindi rasakan ini sangat-sangat mengganggu aktivitas dan kegiatan Rindi. Tapi kalau 6 sampai 10 itu masalahnya cukup ringan. Kira-kira dari masalah yang sudah diceritakan oleh Rindi, skala permasalahannya berapa? Skala permasalahannya di 5 bu. Oke, berarti cukup berat ya. Oke, baik. Kalau gitu, Ibu mau nanya nih sama Rindi. Kira-kira Rindi merasa takut dengan UN itu sejak kapan sih? Sejak SMP bu. Sejak SMP, cukup lama ya, Rindi ya? Iya. Oke, baik. Dari sekian lama itu ya, penyebab Rindi merasa takut dengan UN itu kenapa? Jadi gini bu, waktu SD itu saya pernah hampir nggak lulus ujian karena nilai saya jelek. Nah kejadian itu terulang lagi pas SMP. Nah sekarang mau ujian nasional SMA saya jadi ngerasa takut lagi bu menghadapinya. Baik-baik, Ibu sangat merasakan apa yang dirasakan oleh Rindi ya. Rindi merasa bahwa Rindi takut kejadian pada saat SD dan juga SMP ketika UN mendapati nilai yang kurang memuaskan ya. Sehingga Rindi merasa trauma. Nanti takutnya di UN SMA ini nih yang 1 bulan lagi kita laksanakan ya, akan terjadi lagi. Rindi takut nilainya kurang memuaskan gitu ya. Oke baik. Selain hal itu ada lagi nggak hal yang membuat Rindi merasa takut dengan UN tersebut? Ada sih bu, saya takut orang tua saya marah lagi sama saya bu. Oke baik. Berarti Rindi merasa takut ya kalau misalkan nilai UN Rindi ini mendapati nilai yang kurang maksimal sehingga orang tua marah kepada Rindi ya. Oke baik. Selain itu ada lagi? Ada yang lain bu. Jadi gini bu, kan UN itu yang menentukan kita lulus atau tidaknya nanti ya bu. Betul. Nah saya berarti itu nggak seperti ujian biasanya dong ya bu. Nah saya jadi merasa takut bu. Oke, berarti pada dasarnya Rindi itu takut kalau Rindi itu nilai UN-nya kembali mendapati nilai yang kurang memuaskan. Sehingga Rindi takut tidak lulus ya dia dan dimarahi oleh orang tua. Selain itu juga Rindi merasa bahwa ujian nasional itu berbeda dengan ujian biasanya. Sehingga Rindi merasa bebannya itu lebih berat gitu ya kalau mengerjakan soal-soal ujian nasional, sehingga Rindi nggak bisa konsentrasi untuk menjawab ujian nasional tersebut dengan baik dan benar, yang menyebabkan nilai Rindi itu
jadi kurang maksimal gitu ya dia. Iya. Oke, baik. Jadi karena waktu kita nggak banyak ya Andi ya, waktu istirahat juga kayaknya hampir habis. Jadi kalau untuk menyelesaikan permasalahannya kita bisa mengadakan konseling lanjutan di ya. Ya. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, saya mau nanya terlebih dahulu nih sama Rindi. Kira-kira apa yang sudah diperoleh sama Rindi terkait kegiatan konseling kelompok pada hari ini? Saya jadi paham Bu, kalau sebenarnya ketakutan menghadapi UN itu berasal dari diri saya sendiri. Saya terlalu stres dan takut menghadapi UN itu. Ya, bagus kalau Rindi sudah memiliki pemikiran seperti itu ya Andi ya. Oke, kalau seperti itu kira-kira ada nggak nih tindakan yang ingin Rindi lakukan untuk mengatasi rasa ketakutan Rindi terhadap UN tersebut? Iya Bu. Jadi saya tuh harus merubah mindset saya terhadap UN itu sendiri. Terus juga saya harus banyak-banyak berdoa, belajar juga bareng-bareng temen. Jadi bisa sharing-sharing juga kan, nggak terlalu stres, nggak terlalu pusing. Betul sekali apa yang dibilang sama Rindi bahwa Rindi harus bisa belajar ya, mengubah mindset Rindi terkait ketakutan Rindi terhadap UN, bahwasanya UN itu sama saja seperti ujian-ujian biasanya ya. Selain itu Rindi juga harus banyak-banyak belajar sebelum ujian nasional dimulai. Dan bisa juga nih sharing-sharing kepada teman-teman Rindi. Kalau misalkan Rindi soal MTK misalkan nggak ngerti, bisa nanya rumus ke teman-teman, minta diajarin. Saling-saling mencari ilmu dengan teman-teman ya. Dan juga jangan lupa doa dan minta restu sama orang tua, itu lebih penting dan lebih bagus. Oke, kalau Rindi sudah memiliki komitmen seperti itu, Rindi bisa nih tulis di lembar kerja Rindi, agar Rindi juga bisa nih ingat, menjadi reminder buat Rindi terkait komitmen yang Rindi akan lakukan. Rindi bisa tulis di sini saya yang tadi sudah Rindi sebutkan komitmennya. Sudah? Sudah? Oke, baik. Nah, nanti lembar kerja ini Rindi simpan buat reminder Rindi untuk melaksanakan tindakan selanjutnya yang mengatasi permasalahan Rindi. Itu ya. Oke, baik, karena waktunya juga sudah habis, nanti kita bisa mengadakan konseling lanjutan untuk melihat bagaimana perkembangan tindakan atau komitmen yang akan dilakukan oleh Rindi ke depannya nih, yang sudah ditulis di lembar kerja Rindi. Ya, kira-kira Rindi bisanya kapan? Minggu depan aja Bu. Minggu depan. Ya. Jam berapa? Pulang sekolah aja Bu, biar waktunya panjang. Pulang sekolah, oke, baik. Tunggu sebentar, Ibu lihat agenda Ibu. Oke, kayaknya bisa ya. Insya Allah nanti berarti pulang sekolah Ya. jam 2? Ya. Oke, baik. Oke, baik Rindi. Ibu mau nanya nih sama Rindi. Dari semua tindakan yang kamu tulis di lembar kerja kemarin ya, minggu lalu, sudah dilakukan semuanya belum nih? Udah Bu, tapi yang susah itu ngubah mindset saya terhadap UN itu sendiri Bu. Masih takut aja Bu saya. Padahal saya sudah ngebayangin kalau UN itu sama aja kayak ujian biasa lainnya. Oke, berarti dari semua tindakan yang minggu lalu Rindi tulis di lembar kerja, hanya mengubah mindset Rindi ya terkait UN tuh sebenarnya sama aja seperti UN biasa, ujian biasanya ya, tapi Rindi merasa belum bisa merubah mindset tersebut ya. Iya Bu, malah kalau saya ngebayangin tuh malah tambah panas dingin Bu. Oke, berarti kalau semakin Rindi bayangkan, Rindi merasa jadi panas dingin gitu ya Rindi ya. Oke, baik, kalau seperti itu Ibu akan membantu Rindi untuk meringankan atau mengurangi rasa cemas Rindi terkait ketakutan Rindi terhadap UN dengan melakukan suatu teknik konseling ya. Nah, teknik ini tuh namanya teknik behavioral desensitisasi sistematik ya. Gimana Bu? Oke, sebelumnya Rindi sudah pernah melakukan teknik tersebut? Belum Bu. Belum ya? Oke, baik. Sudah tahu? Belum. Belum. Baik, kalau seperti itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya bahwa teknik konseling behavioral desensitisasi sistematik merupakan teknik yang digunakan pada saat konseling
ya untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan pada konseli. Dan teknik ini tuh biasanya sangat tepat diberikan kepada konseli yang mengalami kecemasan atau trauma terhadap suatu hal. Sama seperti Rindi nih, yang takut terhadap ujian nasional. Sampai sini bisa dipahami? Ya Bu, paham. Oke, baik. Kalau begitu, tujuan konseling kita pada hari ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan Rindi dalam meredukasi atau menurunkan intensitasi ketegangan atau kecemasan yang Rindi sedang rasakan, berupa bantuan agar Rindi ini mampu menurunkan ketegangan ataupun kecemasan akibat rasa ketakutan Rindi terhadap ujian nasional. Oh begitu ya Bu, terus saya harus ngapain Bu? Oke, sekarang coba Rindi ambil posisi duduk yang rileks menurut Rindi. Udah? Serileks mungkin ya Rindi ya. Oke, senyaman Rindi. Kemudian coba Rindi pejamkan mata terlebih dahulu. Oke, sudah. Dan Rindi rilekskan syaraf-syaraf atau otot-otot semua anggota tubuh Rindi. Udah rileks, dirilekskan. Sudah? Ya. Baik, sekarang coba Rindi bayangkan kalau Rindi ini sedang melaksanakan ujian nasional dengan kesulitan soal yang tidak begitu sulit lah bagi kamu. Sudah? Sudah. Selanjutkan bayangkan kamu mendengar pengumuman UN yang kamu ikuti. Oke, tenang. Nampaknya kamu mulai gelisah ya. Oke, tenang dulu. Udah. Rilekskan kembali, santai. Seperti yang di awal. Oke, sudah? Nah, lakukan terus-menerus ya pada saat kamu berada di situasi tersebut sampai kamu benar-benar rileks. Oke? Rileks. Oke. Oke, sudah rileks. Sepertinya kamu sudah bisa rileks ya ketika mendengarkan akan dilaksanakannya ujian nasional. Sekarang anggap saja kamu sedang melaksanakan ujian harian atau ulangan umum lah gitu kan. Nah, sudah, dengan mata pelajaran yang kamu sukai dan bukan merupakan suatu ujian yang menakutkan bagi kamu. Sudah? Oke. Bayangkan kamu dengan mudah menjawabnya karena kamu sudah belajar dan berlatih terlebih dahulu sebelum melaksanakan ujian nasional. Sudah bisa? Oke. Bagaimana? Apakah kamu sudah merasa rileks ketika kamu membayangkan kamu sedang melaksanakan ujian nasional? Sudah? Oke, bagus. Kalau begitu, silakan buka mata kamu. Oke, sudah tenang ya? Oke, baik. Baiklah Rindi, Ibu rasa kita sudah mencapai akhir pertemuan ini. Namun sebelum Ibu akhiri nih, Ibu mau nanya nih dari perasaan Rindi setelah melaksanakan teknik konseling behavioral desensitisasi sistematik. Gimana perasaannya? Saya ngerasa lebih baik. Lebih baik, lega? Enggak. Alhamdulillah kalau memang kamu sudah merasa lebih lega. Namun sebelum Ibu akhiri, Ibu mau nanya dari pertemuan kegiatan konseling kita pada hari ini nih, apa yang sudah kamu peroleh? Ya alhamdulillah Bu, sekarang udah tahu kalau sebelum hari HUN dilaksanain saya harus banyak-banyak merilekskan diri saya, berusaha tenang dengan teknik desensitisasi ya Bu. Ya, desensitisasi sistematik. Nah itu maksud saya Bu. Iya, oke. Alhamdulillah ya kalau Rindi sudah punya pemikiran seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, gimana kabarnya Rindi? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, gimana ada yang bisa Ibu bantu? Enggak sih Bu, saya cuma mau cerita aja kalau kemarin kan saya UN nilai saya bagus-bagus Bu. Alhamdulillah, bagus-bagus ya? Iya. Oke, baik. Berarti Rindi sudah melakukan komitmen dan juga terapi yang kemarin minggu lalu kita lakukan ya? Iya Bu, saya sebelum ujian melakukan teknik Desensitisasi sistematik. Iya itu Bu. Terus saya juga menerapkan komitmen-komitmen yang saya sudah pelajari kemarin. Oke, alhamdulillah Ibu senang loh dengarnya kalau memang Rindi sudah bisa berhasil menyelesaikan permasalahan yang sedang Rindi rasakan kemarin, yaitu ketakutan terkait dengan UN. Iya. Tapi pada saat melakukan kegiatan UN kemarin, rasa cemas itu muncul atau gimana? Muncul sih Bu sedikit. Sedikit, Iya, tapi bisa bisa saya lewati. saya lewati.
Kira-kira melewatinya dengan cara apa tuh? Ya dengan cara saya merilekskan diri saya. Seperti yang kemarin ya? Iya. Oke, alhamdulillah ibu senang dengarnya. Selain itu ada lagi nggak nih Rini mau melakukan kegiatan lain? Enggak ada sih. Mau cerita yang lain? Enggak ada sih Bu. Jadi mau silaturahmi aja gitu Iya. ya, mau sekalian curhat, Iya. cerita kemarin Iya. ujian nasionalnya baik ya. Gimana orang tua senang dengar? Senang dong Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Iya. Ya udah Bu, saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu Oh, atas udah waktunya. pamit? Iya Bu. Ya udah, ya hati-hati ya, Iya. semangat belajar terus.